Kalau tradisi itu keluar daripada jalur agama atau syariat, mesti banyak yang respon, banyak yang protes. Kan begitu? Sehingga muncul agamawan-agamawan, oh ini tidak benar. Ini bukan tradisi Islam dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Tetapi ada sebagian golongan yang mereka menganggap tradisi ini penting. Apa pentingnya? Harus kemudian dijadikan tradisi dalam tradisi satu negara yang kemudian mohon maaf disandarkan kepada agama. Beginilah cara Islam kemudian memandang tradisi tersebut. Jika salah dibenarkan, jika benar dijalankan terus. Dan ini Bapak Ibu membuka peluang bagi siapa? Bagi kaum liberal untuk mengatakan bahwa tradisi ini tidak boleh dihilangkan atau harus diperjuangkan. Sekalipun keluar daripada jalur Islam. Ya. Artinya apa? Muncul satu framing yang selalu kita dengar yang disebut dengan Islam Nusantara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'a hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faris wa Rum, faqala wa minan nasi illa ulaik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua di maghrib ini. Allah jadikan setiap langkah kita penuh berkah. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salehah insyaAllah. Kemudian Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita perang pemikiran. Karena sudah makan jadi insyaAllah kuat memikir gitu. Ya masalahnya kalau tak kuat perut itu tak campung kan. Kalau dah enak perut itu insyaAllah enak berfikir insyaAllah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan coba sedikit mengangkat tema yang cukup sederhana insyaAllah. Tema kita adalah perang pemikiran secara umum, tapi yang ingin kita bahas bagaimana kerusakan budaya yang kemudian menjadi salah satu metode dan cara untuk merusak. Baik Bapak Ibu, Nabi kata dalam hadis dia begini, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati. Tak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai umatku mengambil ta'khudha ummati shibran bi shibrin. Shibran bi shibrin. Selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Dhira'an bi dhira'in kata Nabi. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Kemudian faqila ya Rasulullah ka Faris wa Rum. Ya Rasulullah, apakah seperti Faris dan Rum, Persia dan Roma? Kemudian berkata, kata Nabi, wa minan nasi illa ulaik. Kalau tidak seperti itu siapa lagi kata Nabi? Ada hadis kemudian yang lain melanjutkan begini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir Quraisy, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu.
mereka bagian daripada golongan demikian. Orang-orang yang menyerupai, yang menjadikan mereka orang-orang kafir, orang Quraisy, kalau mereka jadikan kawan, mereka jadikan teman, kemudian mereka akan fahuwa minhu, mereka akan menjadi golongan mereka. Baik Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sama, Allah juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian ada orang-orang yang beragamakan Majusi juga sama. Mereka adalah kelompok-kelompok yang memang pada dasarnya menginginkan tiang keutamaan bagi diri mereka. Sehingga apapun bisa terjadi jika memang keinginan itu menjadi dasar dari keinginan mereka. Apa maksudnya? Maksudnya begini Bapak Ibu. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian mengikuti tradisi orang-orang kafir sedikit demi sedikit. Ini kita masuk dalam perang budaya. Kita masuk dalam perang budaya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu tradisi budaya yang dianggap begitu indah. Tradisi itu disebut dengan gerebek suro. Tahu gerebek suro ya Bapak Ibu? Yang suara orang Jawa masih tahu nih. Yang dari Jawa tahu gerebek suro. Tradisi ini adalah Bapak Ibu, tradisi ini adalah tradisi karena ini kaitan dengan Muharram maka saya angkat. Tradisi Muharraman kalau bahasa kita. Jadi tanggal 1 Muharram itu adalah tahun baru suro nama mereka, disebut dengan kegiatan atau budaya yang mereka angkat adalah gerebek suro. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Gerebek suro ini oleh sebagian kalangan itu mohon maaf, agak sedikit agak bersinggungan dengan nilai-nilai agama. Sehingga ketika bersinggungan dengan nilai-nilai agama, otomatis banyak yang merespon kegiatan itu. Kita ambil contoh. Kalau tradisi itu keluar daripada jalur agama atau syariat, mesti banyak yang respon, banyak yang protes. Kan begitu? Sehingga muncul agamawan-agamawan, oh ini tidak benar. Ini bukan tradisi Islam dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Tetapi ada sebagian golongan yang mereka menganggap tradisi ini penting. Apa pentingnya? Harus kemudian dijadikan tradisi dalam tradisi satu negara yang kemudian mohon maaf disandarkan kepada agama. Beginilah cara Islam kemudian memandang tradisi tersebut. Jika salah dibenarkan, jika benar dijalankan terus. Dan ini Bapak Ibu membuka peluang bagi siapa? Bagi kaum liberal untuk mengatakan bahwa tradisi ini tidak boleh dihilangkan atau harus diperjuangkan. Sekalipun keluar daripada jalur Islam. Ya. Artinya apa? Muncul satu framing yang selalu kita dengar yang disebut dengan Islam Nusantara. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah model keagamaan. Artinya mereka berislam, tetapi bagaimana tradisi-tradisi di negara kita ini, di negara Nusantara ini, itu bisa kemudian dikembangkan. Bisa kemudian diangkat menjadi satu budaya yang oleh agama tidak terusik. Kita ambil contoh. Tradisi orang Nusantara itu biasa pakai sarungan. Kan begitu? Sarungan. Sehingga ketika ada orang pakai jubah mereka tidak mau. Mereka bilang, wah ini bukan tradisi Nusantara. Tapi ini tradisi Arab berpakaian jubah. Terus apa tradisi mereka? Tradisi Nusantara pakai kain sarung. Sampai sini paham ya? Pakai peci putih. Bunda, Nusantara tidak peci putih. Peci hitam. Lumayan lah. Peci hitam. Atau pakai peci belangkon dan lain sebagainya. Tak ada masalah. Salah kata salah.
Asal mereka sholat, kemudian tertutup auratnya, ya tak salah. Karena dalam pandangan agama yang membatalkan sholat itu adalah salah satunya ketika mereka sholat tapi aurat nampak. Artinya ketika berpakaian saja itu tidak ada masalah. Sampai sini paham ya Pak Fibe? Jadi tak ada masalah. Dan ini masalah tradisi budaya. Yang menjadi masalah adalah bukan pada titik itunya. Bagaimana mereka mencoba merubah pola pikir kita seolah-olah, mohon maaf, tradisi yang datang dari Arab itu dianggap sebuah tradisi. Sehingga kita datang kemudian dengan kebencian terhadap itu. Orang berpakaian jubah kita salahkan. Orang pakai peci putih kita salahkan. Orang pakai peci putih dianggap, oh orang Arab nih. Haji nih. Setiap yang pakai peci putih dianggap udah haji. Padahal belum pernah pergi haji. Ini menjadi sebuah framing tradisi. Begitukah? Ya. Yang terjadi adalah perubahan mindset. Meskipun tidak terasa kan biasa-biasa aja Ustaz. Betul. Memang biasa. Hanya saja mindset kita lambat laun berubah. Sehingga mohon maaf ketika ada orang berpakaian yang seperti tradisi Arab dianggap tradisi Arab. Itu kita kemudian anti dengan itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Makanya mohon maaf tradisi cadar dianggap tradisi Arab. Kerudung panjang dianggap tradisi Arab. Jubah dianggap tradisi Arab. Pakai apa namanya itu? Surban itu dianggap tradisi Arab. Nah, ini yang kemudian. Dampak daripada itu adalah bagaimana perubahan budaya. Mereka mempertahankan. Salah kata salah Pak. Yang salah adalah ketika pola pikir kita tercuci. Sehingga mereka mengatakan sesuatu yang datang dari timur itu adalah budaya. Sesuatu yang datang dari timur adalah budaya. Kalaulah Al-Quran datang dari timur, mereka akan katakan bahwa itu budaya. Al-Quran datang dari timur atau dari Indonesia? Karena turunnya di timur dianggap baru datang dari timur. Dan itu dianggap budaya. Makanya bahasanya mereka Al-Quran itu dua. Budaya Muhammad, produk Muhammad. Coba bayangkan. Pengaruh pikirannya sampai ke sono. Itu yang disebut dengan perang pemikiran itu tadi. Sehingga ketika Bapak mengkritik, wah, dikritik balik kita. Dan kita nggak punya kekuatan di situ. Artinya mereka ingin mengangkat nilai-nilai budaya yang kemudian disandarkan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai budaya yang kemudian disandarkan dengan nilai-nilai agama. Sehingga terjadi hal demikian yang disebut dengan itu keinginan mereka. Maka tak salah ketika seorang Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi mengatakan Islam Nusantara itu produknya kaum liberal. Islam Nusantara itu produk dari kaum liberal. Kenapa dikatakan produk kaum liberal? Karena mereka yang mencetuskan. Dulu tidak ada bahasa Islam Nusantara itu. Tahun 2015 booming Islam Nusantara. Keluar satu buku. Seorang profesor dari India, dari Pakistan. Sudah lama di Indonesia, ngajar di salah satu universitas di Yogyakarta. Sudah lama menuliskan Islam Nusantara. Tidak pernah booming. Tapi ketika disandarkan oleh salah seorang tokoh yang berbicara tentang Islam Nusantara, habis, booming semua. Tentang Islam Nusantara. Saya bilang, wah ini kacau. Bagi mereka biasa. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kelak ketika orang sholat, ketika menggunakan pakaian-pakaian yang mohon maaf, ada tradisi-tradisi sono dianggap, oh ini nggak cocok nih. Ini bukan orang Nusantara ini. Dampaknya begitu Pak. Baik. Maka kata Nabi, shibran bishibrin. Sedikit demi sedikit mereka akan mengikuti itu. Gaya berfikirnya orang barat sedikit demi sedikit akan diikuti. Shibran bishibrin. Bukan banyak, cuman sedikit. Cuman dampaknya nanti adalah zira'an bi zira'in. Yang selangkah, lebih jauh. Makanya bahasanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu itu dalil yang keras. Tapi kata Syekh Ali Mustafa Ya'qub, Imam Masjid Istiqlal, tak cocok kalimat itu disandarkan dengan tradisi. Tapi sebenarnya oleh para ulama lain seperti Din Samsudin kata cocok. Kenapa kok tak cocok disandarkan? Siapa yang disebut dengan man tasyabbaha biqaumin? Orang Muslim yang mengikuti gaya hidupnya orang Barat. Orang Muslim yang mengikuti gaya hidup seperti mereka dan gaya berfikirnya. Apa gaya berfikirnya? Gaya berfikir jahiliyah. Zannal jahiliyah. Cara berfikirnya begitu. Sehingga kita diperangi pada tata itu Pak. Makanya nanti ada materi namanya moderasi agama.
Ada materi namanya Islam Nusantara, ada materi namanya moderasi moderasi agama, betul. Moderasi agama. Apa itu moderasi agama? Orang yang terlalu berpikir mendalam tentang agama itu disebut radikal. Bapak Ibu sholat tahajud, sholat duha, itu radikal. Kalau ada sering pengajian itu radikal itu. Maka kata guru saya, radikal itu penting. Gitu. Radikalisme yang tak boleh. Kata dia. Memang tak boleh, Pak. Radikalisme kaitannya apa? Fanatisme. Kalau radikal wajib. Kata guru saya, Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas bilang, kalau tidak radikal seorang muslim, maka dia nggak akan tahu nilai keislaman. Apa maksud radikal? Berpikir secara mendalam, menggunakan dan mengamalkan agamanya, nilai-nilai agamanya secara mendalam. Kira-kira salahkah? Tak salah. Tetapi pertanyaannya, mengapa framing itu disandarkan kepada Islam? Itu yang kemudian menjadi persoalan. Tanda tanya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita ditatar dari sekian banyak. Itu budaya. Makanya mereka bermain. Muncullah produk pemikiran orang tersebut yang kemarin kita sampaikan, ada taskik, ada taghrib, ada taskih dan lain sebagainya. Itu ada 4. Produknya adalah liberalisme yang pertama. Itu yang kita bahas malam hari ini. Apa maksudnya liberalisme itu? Berpikir bebas. Bagaimana berpikir bebas? Setiap orang punya hak berpikir apapun yang ingin mereka pikirkan. Termasuk, mohon maaf, menggunakan hak berpikir mereka. Oh, kami berpikiran bahwa Al-Quran itu produk Muhammad, ya bebas. Terserah kami dong, otak-otak kami yang berpikir. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Terserah kami. Makanya kemarin saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu, ada seorang profesor yang melempar Al-Quran. Karena pikiran mereka berasal standar, biasa. Bagi mereka Al-Quran cuma kertas. Sehingga tidak ada nilainya bagi mereka. Yang saya lempar bukan Quran tapi kertas. Jadi bagi mereka menginjak Al-Quran itu biasa. Makanya ketika ada kasus seorang wanita melecehkan Al-Quran dengan, mohon maaf, tidak berbusana sehelai benang pun, itu mereka tidak protes. Uang diinjak sama dia kan bukan Al-Quran beneran, bukan isinya, tapi yang diinjakkan cuma kertasnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, coba nalar dengan logika, betul tidak yang diinjaknya itu kertas? Nalar dengan akal sehat. Dengan akal. Kira-kira betul tidak yang diinjak itu Al-Quran itu adalah kertas? Secara akal betul. Secara etika tidak punya adab sama sekali. Sebenarnya paham ya Pak Ibu? Kalau bicara memang perang ini memang agak apa sedikit. Agak harus siap sedikit ini. Jadi begitu Pak, cara mereka bermain. Sehingga mohon maaf, kasus Charles Hebdo itu kan rame itu. Heboh kasus itu. Mereka berpikiran itu hal yang biasa. Karena setiap orang berhak berpikir. Termasuklah mohon maaf karena tingginya tingkat ateisme di negara tersebut. Dan orang-orang yang beragama non-muslim ketika itu mereka menganggap hal biasa. Karena yang dilecehkan bukan dari kalangan mereka tapi yang lain. Sehingga mereka berpikir begini. Ketika kita bebas berpikir, kita bebas berbuat, kita bebas melakukan sesuatu, ya kita tidak berpikir yang lain. Yaitu kan haknya saya. Sama halnya ketika orang-orang yang, mohon maaf, ini hak saya mau jadi, saya mau tidak jadi gay, itu tidak ada urusan sama Anda. Hak-hak saya kok. Kebebasan berpikir yang kemudian keluar dari jalur batasnya, Pak. Sehingga mohon maaf yang diangkat adalah dalam konteks liberalisme ini yang diangkat satu. Apa itu? Hak asasi manusia. Yang tidak boleh diganggu-gugat. Bapak Ibu tidak boleh ganggu itu. Dalam tradisi liberalisme, hak asasi manusia menjadi kunci. Maka yang mereka angkat apa? Hak asasi manusia. Setiap orang berhak berbicara. Setiap orang berhak melakukan sesuatu. Coba bayangkan, andai kata hak ini, kebebasan ini tidak diberikan batasan. Rumah sebelah ngidupin, di samping ngidupkan tap. Kenceng, di sini pengajian. Bapak-bapak ngamuk enggak tuh? Sama samping tuh. Dia karaokean kenceng gitu misalkan. Yang jelas di sini terganggu. Mereka menganggap di sana terganggu. Kata mereka, itu hak kami. Yang punya tap-tap siapa? Kan begitu bahasanya lagi. Kalau semua orang berpikir bebas begini, apa yang terjadi? Hancur, Pak. Makanya yang diangkat apa? Bagi mereka, ilmu itu bebas nilai.
Bebas nilai itu apa ilmu bebas nilai? Yang penting punya ilmu, akhlak sekian, nomor sekian. Yang penting ilmu dulu, akhlak sekian. Mau punya akhlak, enggak punya akhlak, enggak ada masalah. Yang penting punya ilmu. Karena kaitannya itu tadi. Sehingga mohon maaf, orang yang berilmu, dia berhak berbicara apapun. Dan menjadi kunci, Pak. Orang yang berilmu. Makanya mohon maaf, ketika ada ilmuwan berbicara, itu hak berbicaranya tinggi. Artinya apa? Kebenarannya itu hampir pada mutlak. Sehingga ketika mereka berbicara, mereka seakan-akan berbicara yang betul. Yang lain salah. Seperti yang terjadi pada Albert Einstein, Karen Armstrong. Kan tahu Bapak Ibu nih orang-orang ini. Bagaimana cara mereka berpikir? Begitu. Sehingga apa yang terjadi? Teori Darwin. Ketika sampai puncak ketinggian keilmuannya, apa yang dikata? Manusia terbuat dari, manusia berasal dari monyet. Hampir semua orang percaya. Kenapa? Ilmuwan. Ketinggian ilmunya. Pertanyaannya dikembalikan. Bagi orang muslim percaya nggak itu? Kita baru mengatakan tidak itu ketika teori Harun Yahya muncul. Sebelum teori Harun Yahya muncul, hampir semua orang mengatakan, apalagi yang nggak ngerti agama. Harun Yahya itu menemukan dan membantah teori Darwin kan baru-baru ini. Tapi apa yang terjadi? Sekarang Harun Yahya agak-agak kurang sehat juga itu. Di fotonya diri dia, tapi dia mengerti itu jalur keagamaan tadi. Dia membahas dan membantah beberapa teori penelitian dari kaum orientalis itu. Tapi uniknya adalah, mohon maaf, beliau keluarkan satu foto yang kontroversi. Dia berfoto dengan perempuan tanpa busana itu. Berjejer itu. Ini udah mulai sesat nih. Tapi salah satu orang yang kemudian berhasil membantah teori Darwin adalah Harun Yahya. Yang kita tidak bisa katakan itu. Tapi ternyata Darwin sendiri berkata, ketika ada satu dari persyaratan kemanusiaan itu kurang, yang tidak dia dapatkan dalam manusia, itu kemudian otaknya terbentur. Di sini kemudian para ilmuwan berkata, ternyata itu sebenarnya ilmu tidak bebas nilai. Sampai di sini paham ya Pak? Kalau terlalu tinggi saya sederhanakan. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika ilmu itu tinggi, setinggi-tingginya, tapi tidak didahului dengan akal, tidak didahului dengan iman atau hati, itu nggak akan ketemu titiknya. Sehingga ilmu itu kemudian jadi bumerang, perusak bagi diri dia. Saking merasanya tingginya ilmunya tadi, akhlaknya sudah tidak ada. Artinya apa? Dia bebas melakukan apapun. Karena teori dia dipakai, karena ilmunya dipakai, saya punya hak terhadap memegang keilmuan saya. Jadi mau saya apakan terserah. Sampai sini paham ya? Ketika orang berilmu, dia mau nyeleweng, nyelewenglah. Ketika dia punya ilmu, dia mau melakukan maksiat, maksiatlah. Tapi tetap keilmunya dipakai oleh orang. Kenapa? Karena ketika mereka menganggap ilmu lebih tinggi daripada segalanya. Di sini konteksnya Pak. Rusaknya di situ. Sehingga yang terjadi hari ini begitu. Yang terjadi hari ini begitu. Setiap orang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Makanya mohon maaf, kenapa sekarang itu di Saudi juga diberikan hak. Dibuka tuh, keran haknya dibuka. Bagi perempuan boleh nih, sekarang haknya kita buka. Kata MBS, nih kerannya kita buka. Kerannya kita buka. Setelah keran dibuka, perempuan punya hak. Yang diangkat adalah apa? Hak asasi manusia. Perempuan juga punya hak. Itu melalui jalur mana? Jalur feminisme. Emansipasi wanita. Kuat mereka menolak. Kuat juga para kaum-kaum Hawa tadi. Melalui jalur feminisme yang bekerja sama dengan beberapa organisasi di Eropa. Kemudian menggerogoti. Kami perempuan juga punya hak. Baik hak. Nah salah satunya adalah Bapak Ibu di Indonesia khususnya. Keluar pernyataan dan rame waktu itu, perempuan-perempuan pengen kerja. Kami pengen kerja. Nah, disinilah bahasa feminisme itu muncul. Jadi menganggap perempuan itu orang rumahan, orang rendahan. Tapi mereka nggak pengen dianggap begitu. Sehingga muncul gerakan yang disebut dengan feminisme. Ingin menunjukkan, mohon maaf, kehebatan wanita. Biar laki-laki tidak merendahkan perempuan. Dan itu bahasanya begitu. Tetapi ternyata di balik itu bukan begitu. Bagaimana kemudian diangkatlah perempuan tadi. Dan itu gerakan tersembunyi dari gerakan feminisme.
Bukan ingin mengangkat derajat wanita, tapi ada unsur di belakangnya yang harus mereka angkat. Apa maksudnya? Peran pendidikan seorang ibu terhadap anak itu hilang secara perlahan. Berkurang. Yang selama ini seorang ibu di rumah tanpa bekerja mendidik dengan mati-mati. Tapi ketika bekerja, satu. Yang kedua, apa yang terjadi? Ketika seorang wanita sudah punya pekerjaan lebih baik daripada suaminya, dan mohon maaf pendapatan dia lebih besar daripada suaminya, abang nak poi-poi lah. Aden lah punya apa ndak tahu saya. Saya dah punya duit, abang nak pergi-pergi, duit saya lebih banyak dari abang lagi. Antaklah katanya. Jadi begitu bahasanya kita sudah. Sampai sini paham ya Pak ya? Jadi nilai yang ditarik oleh mereka adalah nilai. Dampak dari berpikir bebas tadi, yang tanpa batas tadi, itu kemudian menggerogoti nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan. Sehingga kita rusaknya di mana? Di nilai. Sehingga kita tidak tahu lagi harus bagaimana. Kita kemudian, mohon maaf, sudah tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai agama. Suaminya bilang, dek, kalau keluar mbok yo pakai pakaian yang sopan. Abang tak gaul. Sekarang tuh pakai celana lepis, bang kan pakai celana lepis itu nutup aurat, betul tuh nutup aurat. Tapi kan tetap mata sakit nengoknya. Kan begitu. Sekarang itu hak saya bang nak pakai lepis kek. Coba karena lemah pemahaman agama yang terjadi adalah itu tadi. Dia nak pakai lepis kek, nak pakai apa kan hak saya. Badan saya abang nak apa? Kalau abang tak suka cari bang bini lain. Kata suaminya oke, kata dia. Dicarinya bini lain, ngamuk lah di rumah. Kan begitu. Itu masalah kita hari ini Bapak Ibu. Dampaknya adalah nilai agama yang berkurang, bergeser sedikit demi sedikit. Memang pelan, tapi pasti. Pelan, enggak berat. Dia enggak mau merusak semuanya. Dari unsur budaya. Dalam unsur budaya ada satu yang mereka lakukan. Bahasa. Campur tangan dalam perubahan bahasa itu berat. Saya tak mau kaji ini. Karena ini agak sensitif. Antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Itu sensitif. Makanya saya tak mau kaji itu. Tapi kita kaji dari segi bahasa yang lain. Apa maksudnya dari perubahan bahasa? Kita hari ini Bapak Ibu hanya bermain pada konteks, pada kalimat bahasa saja. Hanya dengan bahasa orang bisa berantem. Hanya dengan bahasa orang bisa bercokak. Hanya dengan bahasa orang bisa salah paham. Hanya dengan bahasa rumah tangga bisa hancur. Sampai sini paham ya? Hanya dengan bahasa bisa merusak akidah. Bayangkan bahasa saja. Saya pernah sampaikan di sini, saya ulang sedikit. Seorang profesor ketika itu berbicara tentang qasas Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran. Kan saya sudah kasih tahu Bapak Ibu. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Ketika berbicara tentang cerita dalam Al-Quran itu, kata beliau bukan masalah betul atau salahnya cerita dalam Al-Quran. Sekarang bahasa itu betul atau salah? Mesti salah kan? Bagi kita itu pasti salah. Bagi mereka belum tentu. Bukan permasalahan betul atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana kita memetik hikmah daripada cerita yang ada di dalam Al-Quran. Betulkah bahasa ini? Saya ulang sekali lagi. Bukan masalah benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita memetik nilai-nilai yang ada di dalam cerita tersebut. Betul apa tak betul? Salah bang ya? Yang betul angkat tangan Bu. Kita kasih hadiah. Betul, yang betul bilang angkat tangan Bu. Nggak ada masalah. Tadi ada yang bilang betul, tapi tak banyak angkat tangan. Yang bilang salah angkat tangan. 1, 2, 3. Sisanya betul tuh Pak, berarti itu. Bayangkan sekian banyak orang yang hadir hampir tertipu. Bukan permasalahan betul atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengambil hikmah yang ada dalam cerita tersebut. Betul? Salah Bu. Cerita dalam Al-Quran itu mutlak benar. Coba bayangkan. Rusaklah kita tuh. Cuman dengan bahasa. Sehingga mohon maaf ketika itu apa kata mahasiswa itu? Kata mahasiswa yang dengan akal berpikirnya, betul Prof. Memang begitu harusnya. Saya lama mikir. Saya hampir pula ikut-ikutan betul lagi. Pas ditanya sama Prof itu, gimana Wan? Betul enggak? Menurut saya salah Prof. Saya bilang. Kenapa gitu? Setahu saya, kata guru saya, cerita dalam Al-Quran itu benar secara mutlak. Ada prasastinya, ada peninggalannya. Engkau tahu di mana peninggalannya? Begitu kan saya?
Diambilnya cerita satu Nabi Adam. Kan jauh kali itu. Kemana saya nak cari? Saya bilang ada sepeda Nabi Adam, Prof. Saya bilang di mana? Di Jeddah sepeda Nabi Adam. Itu bukan, kata dia, itu replika, kata dia. Saya bilang di mana cerita yang paling benar? Saya bilang tidak ada juga. Akhirnya kita juga ikut-ikutan, Pak. Mohon maaf, kita ikut-ikut berubah pola pikir kita. Yang tadinya sudah kuat iman, mohon maaf, goyang, Pak. Betul juga kata profesor nih. Padahal salah. Tidak ada betulnya itu. Kalau kita katakan tidak ada, bukan permasalahan betul atau salahnya cerita dalam Al-Quran, berarti kita sudah kurang iman kita, Pak. Kenapa demikian? Karena kita meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran. Saya tanya sama Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu buta atau tidak? Buta apa tidak? Buta huruf atau tidak itu maksudnya? Buta huruf apa tidak? Sekarang pertanyaannya, kalau buta huruf, kira-kira mungkin tidak orang buta huruf itu menuntun orang yang terang hurufnya? Orang buta huruf mungkinkah menjadi pemimpin bagi orang yang mengerti huruf? Logika berpikir saja. Makanya mohon maaf itu. Ada seorang yang keluar daripada Islam itu. Dia keluar dari Islam cuma untuk begitu doang. Saya tahu Muhammad itu buta huruf. Karena saya tahu Muhammad buta huruf, maka saya keluar daripada Islam, kata dia. Masa kita dituntun orang buta, kata dia. Saya bilang, ini kacau nih. Saya bilang. Tapi karena dia berbicara dengan orang dia, tidak ada masalah. Tapi kemudian mohon maaf, itu dijadikan rujukan oleh kaum liberal untuk mengatakan kepada, mohon maaf, para pelajar tadi. Begitulah gaya berpikir mereka. Betul Pak. Masa kita mau dipimpin oleh orang buta huruf, sementara awak pintar, awak ngerti. Kan begitu bahasanya. Sehingga yang terbawa apa? Oh iya juga ya. Nah, itu yang rusak tuh di situ. Sehingga mohon maaf, hanya dengan bahasa. Padahal buta huruf di situ karena mereka tak mau mempelajari tafsir Al-Quran. Sekian banyak buku tafsir itu. Al-Quran tipis. Kemudian tafsirnya banyak sekian. Mesti capek bacanya kan. Apalagi tak ngerti bahasa Arab. Cari terjemahan. Makanya mohon maaf, banyak juga terjemahan-terjemahan itu yang kadang-kadang tidak selaras. Jadi cara mereka merusak itu dari sekian arah. Jadi kita memang hampir-hampir termakan provokasi dengan bahasa. Ini permasalahan kita hari ini, hanya dengan bahasa mereka bisa merusak. Sama halnya seperti di dalam Al-Quran itu, dulu boleh menikah, budak itu boleh mau diapa-apain. Bebas, yang punya budak. Maka diibaratkan sebagai seorang pembantu. Kalau pembantu berarti harusnya boleh dong kami apa-apa kan? Dan ini bahasa ini kemudian disandarkan dengan bahasa akal. Loh, kalau pembantu disamakan dengan budak, berarti kira-kira boleh enggak? Kalau budak saja mohon maaf, boleh diapa-apakan oleh majikannya, mau disetubuhinya dan lain sebagainya. Kira-kira kalau pembantu disamakan dengan budak, kira-kira sama enggak maknanya? Maksudnya sama enggak boleh perlakuannya kalau disamakan? Sama. Enggak mungkin tidak. Kalau secara bahasa. Makanya mohon maaf Nabi menghilangkan perbudakan. Tapi apa kata mereka? Dengan nalar yang sehat. Sehingga mereka buat. Ketika Nabi membebaskan perbudakan. Tapi Nabi kemudian mohon maaf menikah sekian banyak perempuan. Apa kata mereka? Muhammad itu sedang tinggi nafsunya, katanya. Kurang ajar enggak tuh Pak? Dan itu mohon maaf Pak, yang berbicara Muslim itu. Muslim di hadapan kami pula lagi. Waktu itu badan awak kecil Pak. Kalau besar mau ngajak kelari. Cuma awak tak sanggup. Apa kata dia? Muhammad itu tinggi itu, kata dia. Apa yang tinggi, kata saya? Tinggi nafsunya. Apa? Istrinya banyak. Kira-kira Nabi Muhammad itu menikahi siapa namanya? Istrinya Siti Aisyah. Umur berapa? Umur berapa Pak? 9. Pertanyaannya sudah boleh atau tidak? Dalam undang-undang boleh apa tidak? Tidak boleh Pak. Dianggap apa tuh orang yang menikahi manusia di bawah umur? Laki-laki yang menikahi perempuan di bawah umur disebut apa? Pedofil. Sekarang apa kata mereka? Sekarang saya tanya, ketika Bapak Ibu ditanyakan, jadi Muhammad itu juga pedofil, kata dia. Bapak Ibu mau jawab apa? Kalau kita nggak ngerti agama, kalau kita nggak ngerti sejarah, coba bayangkan. Cara mereka, apa kata mereka? Iya juga ya, kata dia.
Nah, jadi banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang mereka plesetin. Kalau kita nggak mengerti, di situ Pak kuncinya Pak, mohon maaf. Karena mereka tahu banyak umat muslim itu tapi tidak. Mereka tahu umat muslim itu banyak yang mukmin sedikit. Dan mereka tahu mukmin itu sedikit. Di antara sedikit mukmin itu yang betul-betul beriman itu juga semakin sedikit kata mereka. Muslim itu banyak, yang hafal Quran sedikit. Yang hafal Quran tadi lumayan sedikit, tapi di antara yang paham betul dengan hafalannya cuma sedikit banget. Sehingga di situ gaya mereka merusak gitu. Kita harus katakan, kita harus pahami apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Termasuk dianggap pedofil dan lain sebagainya. Nabi menikahi istri sekian banyak itu sebelum turun ayat Al-Quran. Setelah turun ayat Al-Quran, mathna wa thulatha wa ruba, itu kemudian tidak berlaku lagi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berlaku lagi ayat ini berlaku untuk semua umat. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Perlakuan itu sebelum ayat itu turun. Kalau ayat itu turun mungkin Nabi nggak akan melakukan demikian. Kan begitu. Itu yang nggak dipahami Pak. Yang tidak dipahami oleh mereka. Sehingga mereka mohon maaf mengatakan pedofil terhadap Nabi. Terkait pernikahan dia dengan Siti Aisyah. Pernikahan dia dengan Siti Hafsah. Untung Siti Hafsah itu dinikahi umur agak mepet banget itu. Mepet maksudnya adalah hampir cukup gitu. Kalau tidak 2 dihabisi kita. Dihujatnya habis-habisan kita. Maka bahasa mereka otentisitas daripada Al-Quran itu diragukan. Coba bahasanya Pak. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita diragukan begitu, otentisitas Al-Quran diragukan kira-kira gimana coba? Kalau sudah Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu dipertanyakan, diragukan, apa yang terjadi dengan generasi kita Pak? Mereka akan semakin merasa tidak penting mempelajari Al-Quran. Sekarang banyak orang suka Al-Quran apa suka novel? Ayo kita kaji Pak. Kita perlu lakukan penelitian. Lebih senang novel atau Al-Quran? Jelas novel. Bukan Al-Quran. Bahasa novel itu bahasa yang terstruktur. Bahasa Al-Quran tidak amburadul. Sehingga mereka bilang apa? Bahwa Al-Quran itu, bahasa Al-Quran itu bahasa yang tidak ilmiah. Saya masih ingat betul tuh nama orangnya. Karel Stenbrink. Orientalis Belanda itu. Kalau saya tak salah ya. Itu dari Belanda. Apa dia kata? Al-Quran itu tidak ilmiah. Balik dia ke kampung halaman dia. 2 tahun kemudian dia datang ke Indonesia lagi. Apa dia kata? Ternyata Al-Quran itu ilmiah kata dia. Setelah dia masuk Islam. Nah, mantap tuh Pak. Itu yang ingin kita angkat tuh begitu gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa para ilmuwan muslim terdahulu, nah ini perlu kapan-kapan kita coba angkat. Kenapa para ilmuwan muslim terdahulu itu mereka mampu mengeluarkan satu teori-teori keilmuan yang tinggi. Karena mereka pada dasarnya mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Tidak ada satu ilmuwan pun, baik dia Syiah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya yang tidak hafal Al-Quran. Hampir rata semua ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah itu mereka hafal Al-Quran. Hafal dulu Al-Quran. Karena yang pertama sekali yang dicekoki oleh orang tua mereka adalah berpegang teguh pada Al-Quran. Yang sudah berpegang teguh pada Al-Quran ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah. Ibnu Sina. Ibnu Sina itu Syiah. Tapi kita pakai itu. Dalam teori kedokteran misalkan. Ada namanya Zamakhsyari. Zamakhsyari itu Mu'tazilah. Tetapi gaya bahasa dia, tafsir Al-Quran secara bahasa dia dipegang oleh sekian banyak para ulama. Sampai di sini paham ya Bapak. Jadi kita bermain pada aspek dialektika. Kalau bahasa ilmiah itu kita dipermainkan dengan bahasa saja. Rusak kita dengan bahasa saja. Coba Ibu bayangkan ketika beliau berkata begini, ngapain haji cuma 1 kali dalam 1 tahun gitu. Kenapa enggak setiap bulan aja haji itu? Siapa yang mau jawab Bapak Ibu? Silakan. Kenapa haji itu cuma 1 kali dalam 1 tahun? Karena musim haji cuma 1 kali dalam 1 tahun. Sekarang pertanyaannya, mungkin tidak musim haji itu dibuat setiap bulan? Mungkin Pak. Yang bilang tak mungkin kenapa? Apa alasannya? Coba bayangkan. Cara mereka menghujat sederhana. Apa alasannya kata dia? Kalau kita ditanya alasan otomatis main akal lagi. Kalau sudah main akal Pak mesti rusak.
Karena di situ cuma satu perintah, Pak. Unsur perintah saja. Kalau sudah perintah, mau taat atau tidak taat itu saja. Kalau taat dia selamat, kalau tak taat mesti begitu, Pak. Sehingga yang terjadi adalah bukan masalah haji itu di setiap bulannya. Bagaimana dia mencekoki kita dengan bahasa tadi, sehingga ada dua unsur yang terabaikan. Antara you taat atau tidak taat. Maksudnya apa? You tak taat pada perintah yang ada dalam Al-Quran. Coba rusaknya otak kita itu. Bukan masalah setiap bulan. Bagi Allah mungkin sangat. Untuk meletakkan haji itu setiap bulan. Bagi Allah mungkin saja. Masalahnya, kalau itu terjadi, itu akan terjadi kerusakan, Pak. Dalam gaya berpikir. Sehingga kita hari ini memang itu yang ngomong profesor itu. Sehingga kata mereka mahasiswa tadi, ini karena saya ada di dalam itu, Pak, makanya saya tahu. Oh iya juga ya, kata dia. Iya tuh, harusnya begitu. Harusnya nggak 1 bulan, kata dia. Apalagi kalau setiap bulan, tidak satu kali setahun. Apalagi kalau mereka buat setiap bulan, kata dia. Mesti pendapatannya besar. Lah ke ekonomi pula perginya. Saking jauhnya, Pak. Sehingga yang diangkat adalah bukan masalah itunya. Tapi bagaimana kita ragu dengan perintah Allah. Kita ragu, Pak, dengan perintah Allah. Kita dibuatnya ragu terhadap keyakinan kita kepada Al-Quran. Kalau kita umat muslim, keraguan kita terhadap Al-Quran semakin tinggi, itu akan membuat kita semakin jauh dengan Al-Quran. Semakin kita tidak akan mau menatap Al-Quran itu. Karena wajar bahasa Al-Quran itu jelas. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan mungkin orang itu memegang Al-Quran dalam sorry. Jangan ada yang memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Banyak orang-orang yang memegang Al-Quran itu dalam keadaan otaknya terbalik. Sehingga yang terjadi apa? Sesat. Enggak memahami konteks Al-Quran. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekarang itu semua mereka buat agar bisa kita merusak kita. Bahkan mohon maaf, saking seriusnya mereka membuat kita ragu. Mereka buat apa? Mohon maaf, ada tandingannya. Ada kitab-kitab itu kemudian yang berbahasa, mohon maaf, ada Injil berbahasa Arab. Ada orang-orang Syiah punya kitab berbahasa Arab seperti Al-Quran. Ortodoks itu mirip, Pak. Mereka rubah surat-surat dalam Al-Quran. Mereka tambah ayat-ayat dalam Al-Quran. Mereka buat kerusakan-kerusakan dalam Al-Quran. Mereka buat bahasa-bahasa Allah di dalam kamus-kamus mereka itu dengan gambar bahasa manusia. Itu cara mereka merusak lewat bahasa. Makanya Bapak Ibu, salah satu mu'jam yang paling terkenal itu adalah Munjid. Itu yang mengarang bukan orang Muslim, orientalis. Dan itu Bapak Ibu bisa lihat gambar Allah dan Muhammad di situ bagaimana. Mereka bahasakan apa arti Allah. Itu mereka artikan pakai bahasa arti manusia. Sang penguasa. Itu tidak bisa, Pak. Itu bahaya. Cara mereka merusaknya itu dengan cara bahasa dan budaya serius. Masuklah mereka ke dalam kamus-kamus bahasa Arab. Mereka buat kamus bahasa Arab. Mereka buat indeksasi hadis. Yang buat bukan umat muslim, tapi non-muslim orientalis. Yang pegang siapa? Yang pakai siapa? Kita, Pak, umat muslim. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Begitulah cara mereka dengan serius merusak kita. Liberalisme. Insya Allah kalau lain waktu kita ketemu kita bahas sekulerisme. Kita bahas nanti orientalisme. Sampai selesai. Sepilis namanya. Kelompok sepilis. Sekulerisme, liberalisme, pluralisme, orientalisme, dan isme-isme. Termasuk nanti kita bahas feminisme. Sejarahnya biar Bapak Ibu tahu. Dan itu tertulis. Saking tertulisnya rapi itu. Hampir orang-orang yang memang senang dengan gerakan feminisme dan emansipasi wanita tadi sampai tidak sadar kalau sedang dicekoki oleh kelompok-kelompok tertentu untuk merusak diri dia. Jangan tersinggung ibu-ibu karena itu sejarah. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa dijadikan landasan dan panutan dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.